Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, lalu siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada ya Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, Allah yang sebenar wujud, maka yang sebenar hidup itu ya Allah. Kalau Allah yang sebenar hidup, yang melihat itu dia dan sudah. Yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu Allah. Mana ada diri Bapak Ibu lagi di sana? Kalau masih ada sebesar zarah diri Bapak Ibu merasa, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi wujudu gazanun, adanya perasaan, adanya rasa, adanya pengakuan di dalam hati, di dalam rahasia hakikat diri. Zanbun itu adalah dosa. Itu disebut namanya najis batin. Najis batin itu gak bisa dibersihkan Bapak Ibu, walaupun dengan 7 samudra, 7 lautan. Kalau najis zahir, kena darah, kena muntah, kena nanah, kena jilatan anjing, babi, kotoran yang lain, bisa dibersihkan dengan air sumur, bisa dibersihkan dengan air hujan, air sungai. Tapi kalau najis batin tak pernah bisa dibersihkan dengan air yang ada di muka bumi ini. Lalu bagaimana cara membersihkan? Cara menghilangkan najis batin yang ada pada diri kita ini, tidak ada jalan yang lain kecuali Bapak Ibu berhenti jadi orang. Kalian namo Bapak Ibu berhenti jadi orang. Artinya apa? Keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Jangan ada keakuan diri lagi di situ yang merasa. Kalau masih ada keakuan diri yang merasa, itu adalah berarti jadi orang loh. Padahal diri Bapak Ibu tidak orang sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul dengan kata wujudu gazanun itu. Kalau kamu mengaku diri kamu yang insan, diri kamu itu yang hamba, itu dosa. Tetap dikatakan najis batin. Kalaulah kita ini dikatakan najis batin, maka amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan seumur hidupnya kita, sampai habisnya usia umur kita, meninggalkan alam dunia, harus meninggalkan akan cangkangnya, habitat amaluhum, maka amal kita itu menjadi amal yang batal. Ya. Sekiranya baju Bapak Ibu kena najis lah, kayak muntah atau kena darah, sholat juga Bapak Ibu, sah nggak sholat itu? Hah? Tidak. Itu najis zahir. Kena muntah, kena darah, kena jilatan anjing, sholat juga kita batal. Apalagi Bapak Ibu kalau najis batin. Walaupun baju kita tidak kena najis, celana kita tidak kena najis, tapi kalaulah rohaninya telah kotor, rohaninya telah bernajis, disebabkan karena dia tidak mengenal Allah, karena dia tidak mengenal siapa dirinya, maka sepanjang hayat di kandung badan, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu ulaika habitat a'maluhum, batal. Kenapa? Karena kita sudah menyandingkan diri kita dengan Tuhan. Di mana letak menyandingkan diri kita dengan Tuhan? Pada saat kita memandang itu, lalu kita merasa diri kita yang melihat, itu sudah menyandingkan diri dengan Tuhan atau tidak?
Di saat kita memegang, meraih, mengambil, lalu kita merasa diri kita memegang, mengambil dan meraih, itu batal sudah, najis tuh. Makanya dikatakan Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang yang musyrik itu dirinya najis. Makanya yang dikatakan musyrik itu orang yang tidak mengesahkan Allah, itu yang musyrik itu. Orang yang tidak mengesahkan Allah pada afalnya, tidak mengesahkan Allah pada asmanya, tidak mengesahkan Allah pada sifatnya, dan tidak pula mengesahkan Allah pada zatnya. Itulah orang yang musyrik itu. Itu yang dikatakan najis. Bahasa ringannya, orang yang tidak mengenal Allah, itu yang najis itu. Walaupun dia mengatakan dirinya itu hamba Allah, itu baru pengakuan dirinya. Ngaku-ngaku baru tuh. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada dirimu tentang amalan orang-orang yang merugi? Amalan orang-orang yang merugi itu Bapak Ibu, allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia. Beramal dia 20 tahun, beramal dia 30 tahun, beramal dia 60-80 tahun. Sampai habisnya usia umurnya dia beramal. Tapi dia tidak mengesahkan Allah. Dia tidak mengenal Allah. Maka amalnya menjadi hampa, amalnya menjadi amal yang sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik sepanjang hidupnya, padahal mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah yang dikatakan takijua di antara takijua dan tarang sakit bananya itu Bapak Ibu. Kalau takijua di nanggalo biasanya tuh mah karena tak nampak gelap kan begitu. Angin terang siang bolong, ya. Anginnya angin malam kan angin lah. Tarang setarang-tarangnya. Takijua aja nyawa. Tak prosok juga cikal berubah. Beda bananya nyawa. Karam di tengah lautan biasa tuh Bapak Ibu, tapi kalau karam di tepi lautan bedonya waktu. Itu yang mesti dipahami. Jadi jangan sampai amal ibadah dan ketaatan kita itu menjadi amal ibadah yang percuma, sia-sia. Lalu bagaimana supaya amal kita tidak menjadi amal yang percuma, sia-sia dan hampa? Betul-betul kita itu beramal makrifat. Amal makrifat itu adalah amal yang daimun. Amal daimun itu amal zahir dan batin. Kalau amal daimun itu adalah amal zahir dan batin, disitulah kita Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan fana dan baqobila. Tak ada lagi rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang beramal. Kalau masih ada juga diri kita yang merasa diri kita beramal, di situ juga letaknya dosa lagi. Maka fanakan diri kita ini ke dalam dirinya Allah, dan melambangkan diri kita ini ke dalam wujud keesaan dirinya Allah. Insya Allah, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Kalau lawi dah menjadi kafah Bapak Ibu, mereka mungkin Bapak Ibu karam tuh. Bapak Malaysia ni ngerti bahasa ni. Kalau lawi dah menjadi kafah, lawi itu harus soal berarti. Tak laut lah. Laut, kalau laut sudah menjadi kapal, takkan mungkin Bapak Ibu karam lah. Lawi lah jadi kapal karam juga. Kalau diri tak ada lagi wujudnya, diri tidak ada lagi sifatnya,
sudah fana, sudah tenggelam diri kita ini ke dalam wujud keesaan diri Allah. Allah cuma yang ada. Tidak kena nyulik Bapak Ibu dah. Ya. Maka serahkan diri Bapak Ibu itu seutuhnya kepada Allah zahir dan batin. Akui di hadapan Allah, ya Allah. Begitu bahasanya, ya Allah. Aku ini enggak ada, ya Allah. Yang ada itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini buta, ya Allah. Yang mau lihat hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini tuli, ya Allah. Yang mendengar hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini bisu, ya Allah. Yang berkata hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini mati, ya Allah. Yang hidup hanya Engkau, ya Allah. Begitu kita menjazamkan, mengetikotkan ke dalam diri. Supaya apa? Supaya betul-betul terbongkar, tercabut akan keakuan diri yang ada di dalam diri ini sebenarnya. Makanya orang-orang selalu ingin mendapatkan rasa Tuhan pada diri. Sebelum diangkat tangan takbiratul ihram di dalam sholatnya, ditikotkannya dulu dalam hatinya dia. Sudah berdiri dia tegak betul namanya untuk menjazamkannya, la mawjud bil haqqi illallah, la sami'an bil haqqi illallah, la basiran bil haqqi illallah, la mutakalliman bil haqqi illallah, la aliman bil haqqi illallah, la qadiran bil haqqi illallah, la muridan bil haqqi illallah, la hayyan bil haqqi illallah. Tak ada yang wujud hanya Engkau, ya Allah. Tidak ada yang melihat dan mendengar hanya Engkau, ya Allah. Tidak ada berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup hanya Engkau, ya Allah. Tak ada dirinya lagi di situ, tak nampak dirinya lagi di situ, tak terpandang dirinya, dah hapus dirinya. Itu disebut namanya kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu memang diri Allah cuma yang ada. Baru katakan Allah. Itu yang disebut namanya makom mi'raj itu. Jadi makom mi'raj itu letaknya pada takbiratul ihram itu. Sebelum kita takbir, sebelum kita mi'raj, terpandang diri ini, melihat, mendengar, berkata. Sebelum mi'raj, terpandang sejadah. Sebelum mi'raj, terpandang imam. Sebelum mi'raj, terpandang kawan sebelah kanan dan kiri. Tapi ketika mi'raj, hilanglah diri, hilanglah imam, hilanglah jamaah kiri kanan, hilang sejadah. Maka yang nyata dan yang terpandang senyata-nyatanya hanya Allah semata-mata. Makanya yang dikatakan mi'raj itu, ya, hilangnya pandangan alam, ya, dalam pandangan hati kita. Kalau sudah hilang alam dalam pandangan hati Bapak Ibu, maka yang terpandang hanya Allah pada segala yang ada ini. Itu yang syukur itu. Barulah sholat kita itu disebut namanya sholat yang daim, sholat yang putus, sholat yang bermakrifat itu. Mesti sampai pada makom itu apa itu. Tapi untuk sampai kepada makom itu, mesti dididik diri ini. Mesti pandai kita membaca yang tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dan rahasia diri itu aku yang wujud nyata berdiri dengan sendirinya. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Allah yang wujud nyata berdiri dengan sendirinya, tidak ada siapa-siapa. Maka disitulah betul-betul Allah itu betul-betul zahir pada segala yang wujud Tuhan. Segala yang wujud itulah kezahiran nyatanya akan dirinya. Ketika itu makom Bapak Ibu lah makom diam sajalah lagi itu. Aning-aning soleh, ya cukup paham, cukup disadari itu tuh. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah,
bahwa Allah itu yang wujud pada sekalian alam, dan alam itulah nyatanya wujud Allah. Ketika itu kata yang tiada terkatakan. Tak ada lagi bisa disebut Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa lagi diutarakan. Semuanya itu dah kembali kepada asalnya. Ke hujan, dah suri ke mana? Ke langit. Kalau gelombang, ala balik ke rawi balik rumah. Kalau pinang, balik ke tampuk kok Syria, balik ke gagangnya. Kok pisau, balik ke sorongnya. Kok diri, ala balik kepada asalnya. Sama ibarat api, mama ibu, api lilin. Aku api lilin lah. Ketika api lilin, lalu bapak ibu ambui api itu. Ambui dia tahu. Nah, ditiup. Ketika ditiup api tadi itu, kamu apa itu? Kasar itu anjima datang situ pulang itu. Kembali ke asalnya. Asal segala sesuatu itu adalah Allah. Makanya itu Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kita ini Allah. Asal segala sesuatu Allah, asal alam Allah. Maka kembali dia kepada asalnya itu Allah itu kembali. Jadi memulangkan dan mengembalikan diri kepada asalnya, jangan ditunggu habisnya usia umur. Nah, kalau ditunggu habisnya usia umur, atau mati saseknya tuh Bapak Ibu. Mati sasek itu mati yang zulumat, mati dalam keadaan kafir. Mati yang tidak mengenal Allah. Namun mengulangkan diri ini kembali kepada asalnya, jangan tunggu diri kita itu dimandikan dan dikafani orang. Itulah dimaksud oleh Nabi. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan keakuan dirimu. Maka malam ini Bapak Ibu kita akan mencoba belajar mati, supaya Bapak Ibu mati-matian mematikan diri.